Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Himaya dengan NIM 43013211052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alkena dan alkuna. Kita masuk dalam materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat fisik alkena dan alkuna. Sifat fisik alkena identik dengan alkana, yaitu induknya. Titik darat homolog alkena naik kira-kira 30 derajat tiap gugus CH2. Kenaikan ini sama dengan yang diamati dalam darat homolog alkana. Kemudian seperti alkana, percabangan dalam alkena menurunkan sedikit titik didih itu. Jadi semakin banyak percabangan yang ada di alkena, maka akan semakin turun titik didihnya. Kemudian alkena sedikit lebih mudah larut dalam air. Kemudian selanjutnya saya masuk dalam tata nama alkena dan alkuna. Aturannya sama dengan alkana, hanya mendapat beberapa tambahan. Yang pertama, ketika dia merupakan alkena, maka dia akan mendapatkan tambahan ena di belakang namanya. Sedangkan untuk una, dia akan mendapatkan akhiran una. Digunakan ketika kedua jenis tersebut dapat samaan dalam satu senyawa. Maka akan ditambahin menjadi ena dan una. Dalam senyawa siklik yang mengandung ikatan ganda, maka cara penomorannya adalah karbon yang mempunyai ikatan ganda mendapatkan nomor paling rendah. Kemudian kedudukan ikatan ganda dinyatakan menurut nomor atom yang paling rendah dari setiap ikatan ganda. Nomor ini diletakkan di muka nama senyawa atau di depan. Misalnya ini CH yang terdekat dari rangkap adalah CH ini. Maka kita melakukan penomorannya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jumlah yang paling utama akan diletakkan pada awal, yaitu 4 metil 2 pentena gitu. Kenapa 2 pentena? Karena di sini pentenanya terdiri dari berawal dari senyawa C nomor 2. Kemudian ada spektra alkena dan alkuna. Yang pertama ada spektra inframerah, yaitu etilena, tetrakloroetilena, dan alkena lain berisi ikatan rangkap nonpolar C yang tidak menyerap radiasi pada darah CC. Alkena tersebut seperti RRC, CHR. Dan alkena yang tidak simetri lainnya berisi ikatan rangkap polar C2 dan jadi menyerap radiasi inframerah. Frekuensi uluran CC dari alkuna terjadi pada 2100 sampai 22.500 cm. Absorpsi ini amat lemah dan mudah terbenam dalam kebisingan latar belakang spektrum. Kemudian ada spektrum NMR, di mana geseran kimia untuk proton vinyl terjadi pada gamma sekitar 5,0 ppm. Posisi yang eksak absorpsi ini tergantung pada letak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon. Ya, di sini ya guys. Kemudian pola penguraian proton vinilik oleh kompleks daripada pola untuk proton akil. Contohnya adalah yang ada di bawah ini. Suatu alkuna adalah tipe RC. CR tidak mempunyai proton asetillenik. Oleh karena itu, suatu alkuna berdistribusi tidak mempunyai absorpsi NMR yang berkarakteristik. Kemudian selanjutnya pola penguraian proton vinilik lebih kompleks dalam pola proton alkil. Suatu alkuna dalam tipe RC rangkap 3Cr tidak mempunyai proton asetillenik. Oleh karena itu, suatu alkuna yang saya jelaskan tadi berdisubstitusi tidak mempunyai absorpsi NMR yang karakteristik. Kemudian suatu alkuna yang monosubstitusi RC rangkap 3CH menunjukkan absorpsi untuk proton akunil pada nilai gamma 3 ppm. Kemudian untuk pembuatan alkena dan alkuna, pembuatan alkena yang akan kita bahas pertama yaitu dehidrohalogenasi oleh alkil halida. Misalnya awalnya merupakan butil klorida yang kemudian dehidrohalogenasi dengan alkil halida, maka dia akan menciptakan
atau menghasilkan 1 butena, seperti itu. Sedangkan untuk sekunder butil klorida, ketika dia dehidrohalogenasi oleh aldehyda, maka dia akan menghasilkan 2 butena dan juga 1 butena. Kemudian ada dehidrasi alkohol, di mana dia merupakan dehidrasi dengan asam yang terjadi melalui ion karbanium sebagai hasil antaranya. Nah, hasil utamanya nanti adalah CH3CH rangkap 2 CH3. Kemudian yang selanjutnya ada pembuatan alkuna, yaitu yang pertama adalah hidrogenasi alkuna yang telah dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir ada proses cracking atau pirolisis. Selanjutnya kita masuk pada reaksi alkena. Yang pertama ada adisi hidrogen atau yang biasa disebut dengan hidrogenasi. Di sini dia meliputi pemutusan ikatan pi 40 kakal. Kemudian ada pemutusan ikatan H dan H 104 kakal, dan kemudian ada pembentukan 2 ikatan CH. Jumlah panas yang dikeluarkan bila 1 mol senyawa tidak jenuh dihidrogenasi disebut dengan panas hidrogenasi. Kemudian selanjutnya ada adisi alhogen, di mana adisi Cl2 dan Br2 dapat berlangsung dengan cepat, sedangkan I2 umumnya tidak bereaksi. Jadi ketika ikatan rangkap ini diadisi oleh X2. X2 ini merupakan Cl atau Br yang akan memutus ikatannya, memutus ikatan rantai. Kemudian bisa juga dengan Br2. Adisi Br2 ini dipergunakan untuk menunjukkan ikatan rangkap CC. Ikatan Br2 juga pada CCI4 akan berwarna merah coklat. Bila terjadi reaksi tersebut, warna coklatnya akan segera hilang atau bahkan cenderung tidak berwarna. Nah, di sini terdapat aturan Markov-Nikov, di mana adisi asam terhadap alkena yang tidak simetri, atom H akan terikat pada atom C yang telah mengikat H lebih banyak, begitu. Di sini ada reaksi menggunakan tanpa peroksida dan ada yang menggunakan peroksida sebagai katalisnya. Kemudian ada adisi asam sulfat. Di mana asam sulfat ini akan memutus ikatan pi, ikatan rangkapnya, yang kemudian menjadi rantai tunggal. Kemudian selanjutnya ada adisi H2O atau yang disebut dengan hidrasi. Di sini dia akan memutus, yang pertama dia akan memutus rantai yang kemudian dia akan memecah menjadi H dan OH. Kemudian yang pada reaksi kedua ini dia akan membentuk 2 propanol, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan halohidrin, di mana dia akan bereaksi dengan X2 dan H2O. X tadi seperti yang saya telah jelaskan merupakan Cl dan Br. Nah, kemudian dia akan memutus ikatan rangkapnya menggantikan dengan X dan OH. Kemudian dia akan menjadi plus HX. Contohnya di sini adalah CH3CH rangkap 2 CH2 diputus oleh Cl menjadi sekunder, alkohol sekunder yang lebih stabil. Kemudian dia akan bereaksi lagi dengan H2O yang akan menghasilkan propilen klorhidrin, 1 kloro 2 propanol seperti yang ada di gambar, dan juga menghasilkan HCl. Kemudian selanjutnya ada dimerisasi. Dimerisasi terdiri dari 2 reaksi. Yang pertama
dia itu akan menghasilkan, ketika dia direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 80 cm, dia akan menjadi 2,4,4 trimetil 1 pentena, yang kemudian akan bereaksi lagi dengan nitrogen atau H2O menjadi 2,4 trimetil pentana atau yang biasa disebut dengan isoaktana. Kemudian dia juga akan bereaksi dengan H2SO, yang kedua akan bereaksi dengan H2SO4 atau asam sulfat dalam suhu yang sama, yaitu 80 derajat Celcius, namun dia akan menghasilkan 2,4,4 trimetil 2 pentana. Kemudian setelah dia bereaksi lagi dengan nitrogen atau H2O atau H2, dia akan menjadi 2,4 trimetil pentana atau heksaoktana. Sebenarnya hasilnya sama, hanya perbedaan pada saat setelah direaksikan dengan asam sulfat. Kemudian kita di sini akan membahas epoksida. Di sini kita mendapat peroksibenzoat yang akan menjadi agen adisinya. Kemudian ini akan menjadi seperti ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hidroksilasi atau pembentukan glikol, di mana ikatan rangkap ini akan ditambahkan dengan KMNO4 atau HCOH dan rantainya akan terputus menjadi ini dan berikatan dengan OH. Kemudian pada bawahnya atau reaksi satunya dia akan menampilkan contohnya. Di sini ketika ikatan rangkapnya diputus, maka dia itu akan berikatan dengan OH. Ya, kemudian ini hasil akhirnya menghasilkan 1,2 propadiol. Kemudian kita masuk dalam ozonolisis, di mana dia akan berikatan dengan ozon yang membentuk rantai siklik. Kemudian dia juga akan berikatan dengan H2O dan Zn menjadi aldehid dan keton. Ini contohnya ya yang ada di bawah. Ini contoh yang pertama. Di mana ketika suatu alkena direaksikan dengan ozon pada suhu rendah, maka ikatan O dan P-nya akan putus dari karbon-karbon yang telah berikatan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dia akan berikatan dengan oksigen ini. Kemudian jumlah ikatan CO ini akan meningkat begitu. Kemudian kita masuk dalam polimerisasi, di mana ini merupakan ikatan yang berupa penggabungan dari molekul-molekul menjadi satu besar yang dipanaskan dalam suhu tertentu. Bila polimerisasi terjadi dari dua molekul alkena, maka dia akan disebut dengan dimer. Ketika dia terjadi pada 3 molekul alkena, maka akan disebut dengan trimer. Kemudian yang terjadi bila terdiri dari 4 molekul alkena adalah tetramer. Kemudian ada juga ketika polimerisasi terjadi dari banyak sekali molekul alkena, yaitu disebut dengan polimer. Nah, sedangkan molekul tunggalnya sendiri disebut dengan monomer. Pada reaksi keseluruhan, misalnya saja kita di sini ada etena. Kemudian ini akan bereaksi dengan O2 dengan pemanasan akan menjadi polietilena. Terus contoh yang lainnya juga ada misalnya stirena. Dia akan masuk ke dalam inisiator radikal bebas yang kemudian akan menghasilkan polistirena atau tangkai sikat gigi untuk membuat busa stiro. Kemudian apa saja sih contoh dari polirena ini? Contohnya itu adalah dalam pembuatan plastik, pembuatan karet sintetik, dan juga dalam memperbaiki nilai oktan pada proses pengolahan bumi. Kemudian kita ada hidrasi merkuri asetat pada alkena. Yang pertama, dia itu akan
sini alkena mengalami hidrasi dengan ketika dia bereaksi dengan merkuri asetat. Kemudian pada kali ini kita akan juga belajar tentang jembatan karbokation. Di sini ada 4 step, yaitu yang pertama dia akan merkuri asetat itu akan disosiatif kepada HgOAc kation dan asetat anion. Kemudian pada step kedua alkena akan mendonasikan beberapa elektronnya ke dalam elektrofilik atau ion HgOAc plus dari merkuri yang akan membentuk jembatan karbokation. Kemudian yang ketiga dia akan water molecule akan melawan karbon yang ada di jembatan karbokation tersebut sehingga menjadi positif. Kemudian dalam asam reaksi tersebut akan mentransfer proton kepada molekul air sehingga dia akan menghasilkan hidroksil merkuri compound. Kemudian kita masuk ke dalam alkuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisikanya terlebih dahulu. Yang pertama ada gas, dia itu berbentuk gas yang tak berwarna dan juga dan berbau. Kemudian dia akan menyala terang dan terbakar pada temperatur tinggi, sehingga biasanya dia digunakan untuk mengelas atau memotong logam. Kemudian dia juga merupakan bahan baku dari pembuatan plastik dan karet sintetis. Penyimpanannya yaitu diabsorpsikan dalam aseton. Kemudian bila konsentrasi tinggi brom tinggi terjadi asetilen tetrabromida yang umumnya pada pembuatannya berasal dari fig dihalida atau gem dihalida, di mana fig dihalida tersebut akan bereaksi dengan KOH dalam alkohol. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan bereaksi dengan KOH dari alkohol. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan gem dihalida, yaitu dengan 1,1 dibromoetana, 1,1 dibromopropana, dan 2,2 dibromopropana. Kemudian kita masuk ke dalam pembuatan selanjutnya, yaitu dari alkyl tetrahalida dengan logam aktif, yaitu ini ya Zn misalnya. Nah, ini akan menghasilkan propuna. Di sini akan menjadi asetilena. Kemudian kita masuk ke dalam reaksi alkuna. Yang pertama dia ada reaksi adisi, yaitu adisi hidrogen, di mana dia akan diputus rangkapnya menjadi rangkap yang ada di bawahnya. Yang pertama ini dia diadisi oleh hidrogen atau PT atau Ni, menghasilkan rangkap 2. Kemudian dia diadisi lagi menjadi rangkap tunggal. Kemudian ada adisi brom. Nah, bila konsentrasi bromnya rendah, maka hasil utamanya pasti 1,2 dibromoetilen gitu. Kemudian ada adisi oleh asam berlebih atau HCl berlebih. Pada kali ini dia akan memutus rangkapnya menjadi 2 dan mengikat ke asam klorida tadi atau unsur klorida. Kemudian ketika dia masih bisa diputus lagi menggunakan HCl lagi, maka dia akan menjadi dua-duanya ini tangannya akan mengikat Cl. Kemudian yang selanjutnya ada dimerasi atau pengaruh CuCl2 plus NH4Cl dalam larutan HCl, di mana dia akan menghasilkan seperti pada contoh, yaitu vinyl acetilena yang biasa digunakan dalam pembuatan kertas sintetis. Kemudian ada polimerisasi, yang mana ada polimer siklis dan linear. Di sini ada yang membentuk polimer siklis dan polimer linear gitu.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan yang masih belum sempurna, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Enjoy the video.